Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin ala rabbil alamin wa mujibis sa'ilin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin dawituka wal muttaqin, amma ba'd. Teman-teman yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian hikayah Ramadan. Kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang cerita berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sababu nuzuli hadhihi surati ay suratil qadri. Wa sababu nuzuli hadhihi surati utawi sebabe tumurune kiki surat ay suratil qadri, tegese surat al-qadr iku an Ibni Abbas, cinarata saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu teman setuhune Ibnu Abbas iku kala ngendika sapa Ibnu Abbas ngendikane dzakara nutur sapa Jibril, malaikat Jibril alaihi salam indan nabi ing dalam sandinge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nutur abdan ing kaula yuqalu kang den ucapaken lahu kedua abad sapa Sam'unu aran Sam'un al-Ghazi kang den jujuluk al-Ghazi. Jadi sebab atau asbabun nuzul daripada surat Al-Qadr yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas bahwasanya suatu ketika malaikat Jibril pernah bercerita kepada Nabi Muhammad tentang seorang hamba yang mana hamba tersebut mempunyai nama Sam'un al-Ghazi. Wahwa utawi Sam'un al-Ghazi iku goza peperangan sapa Sam'un al-Ghazi al-kufaro ing piro-piro wong kafir alfa syahrin ing dalem sembulan. Wa kana lan ono apa silahuhu gamane Sam'un al-Ghazi iku lahya jamalin, owange onta atau tulang rahangnya onta. Walaisalan ora ono iku lahu tetep kedue Sam'un al-Ghazi apa ghairuha sakliyane lahya jamalin min alatil harbi, nyatane saking alat perang. Jadi diceritakan bahwa Sam'un al-Ghazi itu adalah hamba Allah yang taat kepada Allah, dan Sam'un al-Ghazi itu diberikan julukan al-Ghazi karena beliau itu sudah memerangi orang-orang kafir selama alfa syahrin, 1000 bulan. Wakana silahuhu, dan senjata yang dipakai oleh Sam'un al-Ghazi adalah lahya jamalin, tulang rahang daripada onta. Walaisa lahu ghairuha min alatil harbi, dan beliau tidak mempunyai alat perang selain lahma jamalin tadi. Wa kullama darabalan ing dalam semangsane mukul sopo Sam'un al-Ghazi al-kufaro ing pira-pira wong kafir bihadzal lahyi kelawan iki uang onta, kotalam mengko mateni sopo Sam'un al-Ghazi ma ing wong la yuhso kang ora bisa den itung apa adaduhum wilangane ma. Jadi sekali beliau menggunakan senjatanya, sekali mengunuskan senjatanya, maka beliau membunuh banyak sekali orang kafir sampai tidak terhitung. Saking saktinya itu Sam'un al-Ghazi. Faida atoso mengko dalam nalikane ngelak sapa Sam'un yakhruju metu sapa Sam'un min maudhi'il asnani saking panggonane piro-piro untu apa maun banyu adbun kang towo fayash robahu mongko ngombe sapa Sam'un al-Ghazi hu ing ma. Jadi kesaktiannya selain Sam'un al-Ghazi ini mampu membunuh sekali hunus senjatanya terbunuh beberapa orang-orang kafir, dia juga punya keistimewaan. Apa keistimewaan yang lain? Faida atosha, ketika beliau haus maka yakhruju min maudhi'il asnan ma'un. Jadi dari sela-sela giginya itu keluar air.
yang mana air tersebut fayashrabuhu, untuk diminum dari kehausannya. Luar biasa. Faida ja'alan ing dalam nalikane luwih sapa Sam'un Al-Ghazi yang butuh mongko cukul minhu saking maudhi'il asnan apa lahmun daging fayakuluhu, mongko sebab dahar sapa Sam'un Al-Ghazi ing laham. Begitu juga ketika lapar, dari sela-sela giginya itu akan keluar daging yang mana dengan daging itu beliau memakannya. Luar biasa. Fakana ala hadhi kulla yaumin. Fakana mongko ono opo yakhruju min maudhil asnan ila akhirih iku ala hadha ing atase iki goza, ing atase iki goza kulla yaumin ing dalam saben-saben dino hatta mado sehingga lewat min umrihi saking umure Sam'un Al-Ghazi opo alfu syahrin 1000 bulan. Jadi kejadian yang semacam ini terus terjadi. Ketika lapar maka akan keluar makanan dari sela-sela giginya, ketika haus akan keluar dari sela-sela giginya air, sehingga tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan. Dan ini terus berjalan. Wahia utawi yakhruju maudhi'il asnan ila akhiri tadi iku salatun telu wa thamanuna lan 80 apane sanatan taune. Jadi kejadian itu sampai beliau meninggal, yakni usianya adalah 83 tahun. Wa arba'atu asyhurin lan papat pira-pira bulan. Jadi 83 tahun lebih 4 bulan itu usianya Sam'un Al-Ghazi. Dan selama umurnya itu terjadi keajaiban atau keistimewaan yang Allah berikan kepada Sam'un Al-Ghazi semacam itu. Fa'ajaza mongko apes sapa al-kufaru pira-pira wong kafir an raddihi saking bales atau saking nolak Sam'un Al-Ghazi. Bahkan orang kafir sudah kewalahan untuk menghadapi satu orang Sam'un Al-Ghazi itu. Faqalu nuli ngendika sapa kufar di imraatihi maring bojo wadone Sam'un wahia utawi imraatihi iku kafiratun, masyaallah, iku kafiratun wadon kang kafir. Jadi ternyata Sam'un Al-Ghazi itu punya istri yang mana istrinya non muslim, kafir. Akhirnya orang-orang kafir bersekongkol untuk membunuh Sam'un Al-Ghazi melalui istrinya tersebut. Inna teman satune ingsun iku nuktiki awe sapa kita ing sira amwalan ing pira-pira bondo kathiratan kang akeh ing kotalti lamun mateni sira jauzaka ing bojo lanang sira. Jadi diiming-imingi harta, kalau seandainya kamu bisa membunuh suami kamu yang sakti itu Sam'un Al-Ghazi, maka akan diberikan harta yang sangat banyak. Qolat ngendika sapa imro'ah ana utawi ingsun iku la aqdiru ora kuwasa sapa ingsun ala qatlihi ing atase mateni Sam'un Al-Ghazi. Ketika diiming-imingi harta tersebut, istri daripada Sam'un Al-Ghazi yang kebetulan adalah orang kafir itu menjawab, saya tidak mampu untuk membunuh Sam'un Al-Ghazi. Qalu mongko padha ngucap sapa kufar nuktiki aweh sapa kita ing sira hablan ing tali syadidan kang kuat fasyaddi mongko balenono sira bihi kelawan habl yadaihi utawa fasyaddi mongko nalenono sira bihi kelawan habl yadaihi ing tangan lorone Sam'un Al-Ghazi warijlaihi lan sikil lorone Sam'un Al-Ghazi fi naumihi ing dalem sarene Sam'un Al-Ghazi. Wa nahnu utawi kita iku naktuluhu bakal mateni sapa kita ing Sam'un Al-Ghazi. Akhirnya kata orang kafir, kalau memang kamu tidak mampu membunuh Sam'un Al-Ghazi, maka saya akan berikan tali yang kuat, cukup kamu kaki dan tangannya, kedua kaki dan kedua tangannya Sam'un Al-Ghazi, kamu ikat saja ketika dia tidur, nanti kami akan membunuhnya. Jadi bukan kamu yang membunuh, tapi kamu kedua tangannya dan kedua kakinya Sam'un Al-Ghazi kamu ikat. Nanti kalau sudah diikat, kami yang akan membunuhnya. Sehingga fasaddathu mongko naleni sopo
fasaddat mongko naleni ing Sam'un al-Ghazi sapa al-mar'atu wong wadon mau fi naumihi ing dalam sarene Sam'un al-Ghazi. Benar, kedua tangannya diikat, kedua kakinya diikat ketika tidur. Qalu nuli ngendika sapa kufar, mana tadi, fastaiqadha mengko nuli tangi sapa Sam'un al-Ghazi, faqala nuli ngendika sapa Sam'un al-Ghazi. Jadi sudah diikat kedua tangannya, diikat kedua kakinya, lantas terbangun, dan Sam'un al-Ghazi berkata kepada istrinya, man utawi sopo saddani naleni sopo man ni ing ingsun, siapa yang berani mengikat kedua tanganku, berani mengikat kedua kakiku. Faqalat nulin jawab sopo imroh ana utawi ingsun iku sadattu naleni sopo ingsun diujar rebika krono njajal sopo ingsun ya. Jadi ketika ditanya siapa yang mengikat kedua tangan dan kedua kakiku, istrinya tadi berkata, saya yang mengikat, saya nyoba saja sakti apa enggak engkau, begitu alasannya. Begitu, itu tipu dayanya istrinya yang kafir tadi. Akhirnya fajadaba mengkonuli narik sapa Sam'un al-Ghazi yadahu ing tangane Sam'un al-Ghazi, faqata nuli tugel faqata mengkonuli nugel sapa Sam'un al-Ghazi al-habla ing tampar. Begitu, karena memang sakti beliau nak ditarik itu tamparnya dan putus. Sumaja anuli teko sopal kufaru piro-piro wong kafir bisil silatin kelawan rantai diganti, karena pakai tampar, pakai itu tidak mampu bawa rantai yang terbuat dari besi dan diperintahkan untuk sama seperti malam kemarin, diikat kedua tangannya, diikat kedua kakinya. Akhirnya benar, begitu malam datang mengikat, fastaiqadha nuli tangi sapa Sam'un al-Ghazi, faqala mengkonuli ngendiko sapa Sam'un al-Ghazi, man saddani. Akhirnya dijawab, ana utawi ingsun iku sadattu naleni sapa ingsun liujarri baka krono jajal sapa ingsun ka ing sira. Sama jawabannya, saya yang mengikat, ngetes kesaktian daripada Sam'un al-Ghazi. Sehingga begitu tahu, fajadaba mengkonuli narik sapa Sam'un al-Ghazi yadahu ing tangane Sam'un al-Ghazi, faqata nuli nugel sapa Sam'un al-Ghazi asil silata ing rantai. Sama kejadiannya, ditarik dan rantai itu terputus. Akhirnya melihat kejadian itu, faqala nuli ngendika sapa Sam'un al-Ghazi, ya imraati he bojo wadon ingsun, ana utawi ingsun iku waliyun kekasih min auliya illahi ta'ala, saking piro-piro kekasih Allah ta'ala, la yaglibu ora bakal nglindi alayya ing atase ingsun apa syai'un sewiji-wiji min amrid dunya, saking perkara dunya. Saya itu termasuk daripada kekasih Allah, sehingga tidak ada satu apapun yang bisa mengalahkan aku, katanya Sam'un al-Ghazi begitu. Dan akhirnya berkata begitu, illa sya'ri hadza, illa sya'ri angin rambut ingsun, hadza yo iki sya'ri. Tidak ada yang bisa menghancurkanku, membunuhku kecuali rambut ini. Artinya dia punya diberikan kesaktian oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah, tapi satu kelemahannya adalah rambutnya itu. Wa kana lan ono ikulah tutup kedua Sam'un al-Ghazi apa sya'run rambut tawilun kang dawa, panjang rambutnya. Wa kuluhat tujarru alal ardi fasadat mengkonuli naleni sapa imro'ah bi arba'i dawaiba kelawan papat piro-piro rambut kepang di kelabang itu minha saking sya'ar. Malam harinya karena mengetahui bahwa kelemahannya itu ada pada rambutnya si Sam'un al-Ghazi, maka istrinya malam-malam itu rambutnya Sam'un al-Ghazi dikepang ya, dikepang karena panjang dan diikatkan pada tangannya Sam'un al-Ghazi. Wabil arba'i al-ukhra rijlaihi, jadi 8, yang 4 diikat di tangannya, yang 4 lagi diikat di rijlaihi ing
sikil lorone Samun Al-Ghazi, kedua kakinya. Fastaiqadha nuli tangi sapa Samun Al-Ghazi, faqala nuli ngendika sapa Samun Al-Ghazi, man saddani, siapa yang mengikatku? Qalat ngendika sapa imro'ah, ana utawi ingsun iku satatu naleni sapa ingsun liujar ribaka krono jajal sapa ingsun ka ing sira. Sama. Nah, karena memang kelemahannya itu pada rambut, falam yakdir mongko ora kuwasa sapa Samun Al-Ghazi ala qat'iha ing atase megot atau mutus sa'ar. Karena memang kelemahannya tadi dibongkar oleh Samun Al-Ghazi kepada istrinya, dan ternyata istrinya memang pengkhianat, bekerja sama dengan orang kafir. Akhirnya nggak mampu tampar itu bisa diputus, rantai dari besi juga bisa diputus, tapi karena rambutnya yang mengikat, akhirnya dia tidak mampu. Fa akhbarat nuli awe kabar sapa imro'atuhu bojo wadone Samun Al-Ghazi al-kufara ing pira-pira wong kafir. Jadi melihat Samun Al-Ghazi yang tidak mampu memutus daripada rambutnya yang diikatkan di kedua kakinya, di kedua tangannya, laporan kepada orang-orang kafir. Faja'u mengkonuli teko sapa kufar, wa dhahabulan budalan sapa kufar bihi kelawan Samun Al-Ghazi ila madbahihi maring gon beleh Samun Al-Ghazi. masyaallah. Wa kana lan ono iku fihi tetep indal madbahihim apa amudun cagak. Jadi dibawa itu Samun Al-Ghazi oleh orang-orang kafir, dikasih tiang, ditempatkan di tiang untuk dibunuh. Fa'authaquhu mengkonaleni sapa kufar ing Samun Al-Ghazi ala dzalikal amudi ing atase iki tiang. Jadi diikat di tiang dengan keadaan kedua tangan dan kedua kakinya diikat oleh rambutnya. Masya Allah. Wa kulluhum yajtami'una fi dzalikal bait. Wa kulluhum utawi sekabehane kufar iku yajtami'una pada kumpul sapa kufar fi dzalikal bait ing dalam iki ummah. Jadi dikumpulkan. Jadi ditaruh di tiang. Samun Al-Ghazi itu orang-orang kafir mengumpulkan temannya untuk mengeksekusi Samun Al-Ghazi. Allah. Fa'auha mengko awe wahyu sapa Allah Gusti Allah taala ale maha luhur sapa Allah ilaihi maring Samun Al-Ghazi. Sini. Ayya syai'in ing endi siwiji-wiji turidu ngarepaken sira bihim kelawan kufar asna'uhu mengko bakal agawe sapa ingsun ing ayun. Akhirnya ketika melihat kejadian semacam itu, Allah menurunkan wahyu untuk disampaikan kepada Samun Al-Ghazi, kamu mau apa kepada orang-orang kafir yang telah menzalimi kamu? Maka kata Allah akan mengerjakan sesuatu yang diinginkan oleh Samun Al-Ghazi. Faqala nuli ngendika sapa Samun Al-Ghazi, antu tiani minal quwwati hatta uharrika umuda hadzal bait. Ini permintaannya Samun Al-Ghazi. Antu tiani yento paring tuan ni ing ingsun minal quwati saking kekuatan hatta uharrika sehingga bisa ngubahaken ingsun umuda hadzal baiti ing tiange iki umah. Jadi dia minta kekuatan agar diberikan kekuatan oleh Allah agar supaya dia bisa menghancurkan tiang yang dijadikan alat untuk mengikat Samun Al-Ghazi. Fayan hadimu mengkonuli dadi rubuh apa bait alaihi mingatase kufar. masyaallah. Faqawahu nuli nguataken ing Samun Al-Ghazi sapa Allah Gusti Allah wa harraka lan ngubah-ngubahaken sapa Samun Al-Ghazi nafsahu ing awak dhewe Samun Al-Ghazi fawaqa'a nuli tumibo apa as-saqfu payon alaihim ing atase kufar. Jadi dengan kekuatannya rumah yang dijadikan tempat penyanderaan dari Samun Al-Ghazi itu rubuh jami'an hale sakabehane. Dan rumah itu rubuh dan menghancurkan orang-orang kafir
yang ada dan menyaksikan di rumah tersebut. Wa imro'atuhu ma'ahum, wa imro'atuhu tawi bojo wadone Sam'un iku ma'ahum sertane kufar. Jadi tanpa kecuali semua orang-orang kafir yang mendolimi, tidak kecuali juga istrinya, itu hancur, mati, tertimpa rumah yang tadi dijadikan sebagai tempat untuk mengikat Sam'un al-Ghazi. Fa'anjahu nuli nyelamataken hu ing Sam'un al-Ghazi sapa Allah Gusti Allah taala hale mahlur sapa Allah minhum saking kufar. Jadi diselamatkan oleh Allah. Waradalan bali akan sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Sam'un al-Ghazi apa aqdoahu bali akan aqdoahu ing pira-pira anggotane Sam'un al-Ghazi. Nah, itu fabada dzalika, jadi diberikan kekuatan oleh Allah dan Sam'un al-Ghazi akhirnya bisa menghancurkan orang-orang kafir yang mendoliminya, juga beserta dengan istrinya yang kafir yang bekerja sama dengan orang-orang kafir tersebut. Fabada dzalika moko ing dalam sawise mangkono kejadian fa anjahullahu taala abada ngibadah sapa Sam'un al-Ghazi Allah ing Gusti Allah alfa syahrin ing 1000 wulan ma'a qiyami lailiha sertane jumenengi salat wengine alfa syahrin wasyamina harihalan puasa rainone alfa syahrin. Jadi setelah kejadian itu maka selama 1000 bulan beliau Sam'un al-Ghazi paginya berpuasa, malamnya sholat malam selama 1000 bulan. Fadhoroba mengkonuli mukul sapa Sam'un al-Ghazi bisaifi kelawan pedang fi sabilillahi ing dalam dalane Allah. Setelah itu beliau memerangi orang-orang kafir dengan menggunakan senjatanya. Fabaka nuli nangis sapa ashabun nabi pira-pira sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istiaqon krono bronto pingin mendengar cerita semacam itu yang diceritakan oleh sahabat tadi oleh Nabi tadi. Para sahabat nangis karena dia ingin juga beribadah sama seperti dengan Sam'un al-Ghazi, yakni beribadah selama 1000 tahun, puasa siangnya, malamnya mendirikan sholat malam. Akhirnya faqalu nuli ngendika sapa sahabat, ya Rasulullah, Rasulullah, hal tadri ono toh ngerti tuan thawabahu ing ganjarane Sam'un al-Ghazi. Ditanya oleh sahabat nanya, apa saja pahala yang diterima oleh Sam'un al-Ghazi ketika melaksanakan ibadah yang sebegitu lamanya. Faqala nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, la adri ora ngerti sapa ingsun. Fa anzala, akhirnya ketika ditanya hanya Allah yang tahu, sehingga Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, la adri, saya tidak tahu pahala apa yang diberikan oleh Allah kepada Sam'un al-Ghazi. Nah, setelah Kanjeng Nabi menjawab semacam itu, fa anzala nulitu nurunaken sapa Allah Gusti Allah Jibril ing malaikat Jibril alaihissalam bihadhihi surati kelawan iki surat. Jadi surat Al-Qadar yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar yang terjadi pada malam bulan puasa ini, ceritanya semacam itu karena sahabat kepingin sekali mendapatkan pahala yang sama diterima oleh Sam'un al-Ghazi yang beribadah selama 1000 tahun lamanya, paginya berpuasa, malamnya sholat malam. Maka karena sahabat ingin semacam itu, dan ketika ditanya Rasulullah tentang pahalanya dan Rasul tidak menjawabnya, la adri, saya tidak tahu, akhirnya turunlah wahyu tentang malam Lailatul Qadar itu. Wa qala lan ngendika sapa Jibril, ya Muhammadu, he Muhammad, aqtaitu ka awe sapa ingsun ka ing sira wa ummataka lan umat sira Lailatul Qadri ing malam Lailatul Qadar. Nah, ini. Jadi setelah menurunkan wahyu tersebut, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah untuk kamu dan untuk umatmu agar menurunkan malam Lailatul Qadar, di mana satu malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa.
Al-ibadatu utawi ibadah fiha ing dalam Lailatul Qadar iku afdalu luwi utama min ibadati sab'ina saking ibadah 80 apane alfa syahrin 1000 ulane. Masya Allah. Jadi lebih baik ibadah yang dilakukan ketika malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama alfa syahrin. Masya Allah. Wa qala lan ngendika sapa ba'dhum sebagian ulama, qala ngendika sapa Allah taala, ya Muhammad hai Nabi Muhammad, rakaatani utawi rong rakaat fi Lailatul Qadri ing dalam malam Lailatul Qadar iku khairun luwih utama laka kedue sira wal ummatika lan kedue umat sira min darbi saifi saking mukul pedang alfa syahrin ing dalam 1000 bulan fi zamani Bani Israil ing dalam zamane Bani Israil. Maka ulama sebagian lain mengatakan riwayatnya bahwa Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, malam Lailatul Qadar itu bahkan lebih baik laka bagimu wali umatikalan dan juga bagi umatmu min dorpisef saking dari berperang. Dorpisef itu berperang, memerangi orang-orang kafir alfa syahrin selama 1000 bulan. Masya Allah. Fi zamani Bani Israil, pada zamannya Bani Israil. Teman-teman yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, itu adalah sebab atau asbabun nuzul surat yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar. Dari cerita Sam'un Al-Ghazi yang mempunyai amalan yang sangat luar biasa, yakni memerangi orang-orang kafir selama 1000 bulan, dan pahalanya yang sangat luar biasa, sehingga para sahabat juga mau mempunyai amalan yang pahalanya sama dengan yang dilakukan oleh Sam'un Al-Ghazi, sehingga muncullah malam Lailatul Qadar di bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan. Sehingga barang siapa yang beramal ketika malam Lailatul Qadar, maka pahalanya afdalu min alfi syahrin, lebih baik ketika kita melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Bahkan ulama lain mengatakan bahwa ketika kita beramal di malam Lailatul Qadar, kita sholat 2 rakaat Lailatul Qadar, maka pahalanya itu sama dengan kita berperang atau memerangi orang-orang kafir selama 1000 bulan. Itu mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi kita untuk beribadah lebih giat lagi agar supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.